Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sedikit menjelaskan terkait dengan indikator kinerja utama BKPSDM 2021-2026 dan perjanjian kinerja atau PK BKPSDM 2022. Mungkin teman-teman BKPSDM mengalami kesulitan dalam menerjemahkan bahasa yang ada di dalam dokumen Renstra sesuai dengan Perbuk Renstra BKPSDM ataupun yang ada di dokumen cascading atau pohon kinerja. Maka melalui PowerPoint ini saya mencoba untuk meringkas agar lebih mudah dipahami. Dan adapun dasar hukum penyusunan daripada perjanjian kinerja itu merujuk kepada dasar hukum yang ada di sebagian besar dasar hukum yang ada di dalam Renstra, ditambahkan dengan dasar hukum terkait dengan penyusunan indikator kinerja, target kinerja, dan penilaiannya. Jadi bisa dibaca di slide-nya, saya rasa tidak terlalu bermasalah. Nah, yang penting itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya perjanjian kinerja atau indikator kinerja utama perangkat daerah diperoleh atau diturunkan. Nah, sebenarnya PK ataupun IKU itu sudah secara rinci dijelaskan di dalam Renstra, dan itu merupakan turunan dari visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Nah, sesuai yang kita ketahui bersama bahwa visi misi wakil bupati dan wakil bupati terpilih itu Sumbawa Gemilang yang berkeadaban dan memiliki beberapa misi. Yang pertama itu Sumbawa sehat dan cerdas, kemudian yang kedua misi yang kedua Sumbawa sejahtera dan mandiri, yang ketiga Sumbawa bersih dan melayani, keempat Sumbawa aman dan berbudaya, dan yang terakhir itu Sumbawa tangguh dan berkelanjutan. Terkait dengan BKPSDM, BKPSDM itu mengintervensi misi ketiga dari bupati dan wakil bupati terpilih, yaitu Sumbawa bersih dan melayani. Nah, jadi inilah yang diturunkan misi ketiga. BKPSDM menurunkan indikator kinerja utama BKPSDM berdasarkan misi ketiga, Sumbawa bersih dan melayani. Nah, di dalam RPJMD termuat misi ketiga. Tujuan misi ketiga dari bupati dan wakil bupati terpilih itu yaitu meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik. Jadi ini adalah tujuan daripada misi ketiga. Nah, adapun indikator tujuannya, jadi tujuan ini alat ukurnya bahwa tercapai tidak hanya tujuan ini, yaitu peningkatan kategori indeks reformasi birokrasi. Ya, jadi ini alat ukur untuk mengukur apakah tujuan misi ketiga RPJMD itu tercapai atau tidak dengan cara melihat ada tidaknya peningkatan kategori indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sumbawa. Nah, dari RPJMD itu, dari turunan tujuan dan indikator misi ketiga dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagaimana tertuang di dalam RPJMD 2021-2026, maka BKPSDM menurunkan dari tujuan dan indikator tujuan tersebut. Adapun tujuan perangkat daerah yang telah disepakati dengan kepala badan, sekretaris dan juga eselon 3 beberapa waktu lalu tahun 2021, dan sesuai dengan kesepakatan dengan Bapeda dan PAPD, maka diperolehlah tujuan perangkat daerah BKPSDM itu meningkatkan kualitas RB dengan peningkatan kualitas manajemen ASN. Karena RB itu luas, tidak hanya BKD, ada inspektorat, BKAD, Bapeda dan lain sebagainya. Maka tujuan itu kita spesifikkan yang ada kaitannya dengan manajemen ASN. Maka diperoleh tujuan BKPSDM itu meningkatkan kualitas RB dengan peningkatan kualitas manajemen ASN. Jadi BKPSDM mengambil bagian untuk mendukung visi misi tujuan bupati melalui peningkatan kualitas manajemen ASN. Nah, bagaimana dengan alat ukur untuk mengetahui apakah tujuan BKPSDM ini tercapai atau tidak? Maka alat ukurnya adalah persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi. Nah, jadi jika terjadi peningkatan nilai RB dari BKPSDM, evaluasinya per tahun, maka itu mengindikasikan bahwa tujuan BKPSDM
itu tercapai. Jadi tujuannya merupakan turunan dari tujuan misi ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan indikatornya juga merupakan turunan dari indikator misi ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nah, dari indikator ini diturunkan lagi dari tujuan dan indikator tujuan. Jadi BKPSDM itu memiliki dua sasaran. Sasaran yang pertama itu meningkatnya hasil penilaian AKIP perangkat daerah. Jadi setiap tahun ini ada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat dan Kemenpan RB. Nah, inilah yang akan menjadi sasaran pertama yang ingin dicapai oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN. Jadi karena core bisnis daripada BKPSDM adalah manajemen ASN, maka sasaran kedua yang ditetapkan untuk BKPSDM adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN. Nah, sasaran pertama ini dicapai jika indikatornya tercapai. Jadi alat ukur untuk sasaran pertama itu adalah peningkatan kategori nilai sakit BKPSDM. Jadi ada beberapa kategori nilai sakit, ada kategori C, ada kategori CC, ada kategori B, ada kategori BB, kategori A, ada kategori AA. Nah, jika kategori ini bisa meningkat, maka dapat dikatakan bahwa sasaran meningkatnya hasil penilaian AKIP perangkat daerah ini tercapai. Lalu untuk sasaran yang kedua, alat ukur untuk mengetahui meningkat tidaknya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN, ini yang sering kita bicarakan, yaitu indikasinya atau alat ukurnya itu adanya peningkatan IP ASN. Nah, inilah dua indikator yang merupakan PK atau indikator kinerja utama Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Jadi ini sumber atau cara mendapatkan bagaimana sih IQ atau PK Eselon 2 khususnya BKPSDM Sumbawa itu diperoleh. Jadi ada dua, dari turunan dari visi misi Bupati diturunkan, kemudian ada tujuan RPJMD, kemudian diturunkan lagi tujuan dan indikator perangkat daerah. Nah, dari tujuan dan indikator tujuan ini diturunkan lagi sasarannya ada dua untuk BKPSDM. Yang pertama adalah peningkatnya nilai AKIP dan yang kedua adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN. Alat ukur untuk AKIP adalah meningkatnya kategori nilai sakit, dan alat ukur yang kedua, sasaran kedua yaitu peningkatan IP ASN. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab atau mengintervensi kedua sasaran ini? Nah, kita lihat arah panah berikutnya. Nah, PK Kaban, jadi ada dua ya, perjanjian kinerja Kaban atau IQ Kaban itu ada dua, peningkatan kategori nilai sakit dan peningkatan IP ASN. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengintervensi PK Kaban yang sasaran pertama ini? Ya. Nah, intervensi untuk sasaran ini, khususnya terkait dengan nilai sakit BKPSDM, itu adalah dilakukan oleh Sekretaris Badan yang melalui program penunjang. Jadi khusus sasaran satu ini merupakan intervensi yang harus dilakukan oleh Sekretaris Badan. Jadi pencapaian nilai sakit ini tercapai tidaknya tergantung dari pencapaian Sekretaris Badan. Nah, untuk sasaran yang kedua, yang mana indikatornya itu adalah peningkatan IP ASN, itu diintervensi oleh 3 bidang yang ada di BKPSDM. Bidang satu ada satu program, yaitu program kepegawaian. Bidang 2 ada 2 program, yaitu program kepegawaian dan PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Bidang 3 ada 1 program, yaitu program kepegawaian. Jadi jika diperhatikan, program kepegawaian itu dibagi rata, bukan dibagi rata, tapi dibagi kepada 3 bidang yang ada di BKPSDM, program kepegawaian. Sedangkan program PSDM, pengembangan sumber daya manusia, hanya berada di bidang 2, sesuai dengan nomenklatur ya, nomenklatur BKPSDM yang ada. Nah, dari sini bisa diturunkan lagi, kita perhatikan dari program, jadi penanggung jawab untuk sakit itu di Sekretaris Badan, kemudian penanggung jawab IPASN itu di 3 bidang, tersebar di 3 bidang. Nah, untuk pencapaian 10
kegiatan dari Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kebetulan ada 6 kegiatan sesuai dengan nomenklatur BKPSDM. Dan di Subag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan ada 2 kegiatan. Nah, jadi Pak Sekban itu mengintervensi pencapaian Kaban, khususnya sasaran 1, sementara Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan itu mengintervensi capaian Pak Sekban. Ya, sekretaris badan. Jadi jika pencapaian Kasubag Umum Kepegawaian dan PKP itu sesuai target, maka pencapaian sekretaris badan juga akan sesuai target. Dan secara nggak langsung juga, secara tidak langsung dan tidak langsung juga akan mempengaruhi pencapaian kinerja Kaban. Nah, sekarang kita perhatikan untuk sasaran kedua, yaitu terkait dengan peningkatan IP-ASN. Jadi IP-ASN ini merupakan indikator yang dibagi rata ke seluruh bidang. Jadi IP-ASN bukan tanggung jawab bidang 1, bukan tanggung jawab umum sekretariat, bukan tanggung jawab bidang 2, bukan tanggung jawab bidang 3. Jadi tanggung jawab bersama, karena IP-ASN ini terdiri dari 4 indikator, indikator kinerja, indikator disiplin, kualifikasi, dan kompetensi. Nah, coba kita lihat di bidang 1. Nah, di bidang 1 yang terkait dengan program kepegawaian itu ada 1 kegiatan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN. Ini bidang 1. Jadi intervensi pencapaian IP-ASN di bidang 1 itu melalui kegiatan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN. Lalu bagaimana dengan intervensi dari bidang 2? Nah, bidang 2 ini bisa dikatakan lebih dari 50% pencapaian IP-ASN itu, pencapaian indikator IP-ASN itu tergantung kinerja teman-teman di bidang 2, karena proporsinya sangat banyak dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Kita lihat ada 3 kegiatan yang berada di bidang 2, yaitu kegiatan mutasi dan promosi, kemudian kegiatan pengembangan kompetensi ASN, ini berada di program, jadi nomor 1 dan 2 ini berada di program kepegawaian, sedangkan nomor 3, kegiatan pengembangan kompetensi teknis, itu berada di program PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Jadi di bidang 2 ada 3 kegiatan yang menjadi daerah intervensi dari kepala bidang 2 untuk mencapai target kinerja kepala badan. Dan yang terakhir di bidang 3 ada 1 kegiatan, yaitu kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Jadi bidang 1 ada 1 kegiatan, bidang 2 ada 3 kegiatan, bidang 3 ada 1 kegiatan. Dan masing-masing kegiatan ini memiliki beberapa subkegiatan. Nah, ini gambaran secara gamblang, secara umum terkait dengan penentuan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja kepala badan sampai dengan eselon 3. Nah, untuk perjanjian kinerja dari eselon 3 ke bawah itu diharapkan masing-masing bidang eselon 3 dapat melakukan rapat internal untuk menentukan PK dari masing-masing bawahan yang ada di masing-masing bidang. Dan ini juga akan berkaitan dengan penentuan sasaran kinerja pegawai SKP terkait dengan perencanaan kinerja dan penetapan kinerja di awal tahun. Ini dia gambaran besar daripada indikator kinerja utama BKPSDM untuk 2021 dan 2020 sampai dengan 2026. Tampilan berikut terkait dengan IKO. Ini seperti yang saya sampaikan, BKPSDM itu memiliki 2 indikator kinerja utama, yaitu yang di sasaran ini, sasaran perangkat daerah. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN, indikatornya adalah IP-ASN. Target di tahun pertama RPJM, Renstra itu 46,65, di tahun kedua 51,32, tahun ketiga 52,25, tahun keempat 53,18, dan tahun kelima 54,14. Untuk sasaran perangkat daerah yang kedua, atau indikator kinerja utama BKPSDM kedua itu meningkatnya hasil akuntabilitas kinerja. Yang tadi indikatornya atau alat ukurnya itu adalah peningkatan kategori nilai sakit BKPSDM. Jadi target di tahun 2021, tahun pertama dari RPJM itu adalah nilai kategori sakit kita itu adalah BB,
di tahun kedua 2022 masih BB dan di tahun ketiga juga masih BB, karena ini tidak gampang untuk bisa meningkatkan kategori ini. Banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kita penuhi. Dan target untuk naik ke kategori A itu kita targetkan di tahun keempat dan tahun kelima daripada RPJMD 2021-2026. Nah, bagaimana dengan PKKBAN 2022? Nah, jika perhatikan PKKBAN seperti ini untuk tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran tadi di slide sebelumnya. Itu ada dua, ini untuk IPK-nya ya. Kita berbicara PK. Ada dua target untuk sasaran pertama untuk nilai sakit itu BB di tahun 2022 dan target IPASN di tahun 2022 itu 51,32. Dan program ini nama programnya dan ini besaran anggarannya untuk mendukung pelaksanaan target kinerja selama tahun 2022. Nah, tampilan berikut terkait dengan anggaran BKPSDM. Jadi BKPSDM memiliki 3 program. Program pertama itu penunjang, ini berada di sekretariat. Penanggung jawabnya adalah sekretaris badan. Kemudian program kedua itu program kepegawaian daerah. Ini diintervensi oleh 3 bidang yang ada. Dan program ketiga itu program pengembangan SDM. Ini diintervensi oleh bidang 2. Nah, anggaran untuk tahun 2022 yang tercantum di dalam RPJM maupun Restra, ini sesuai dengan pemetaan awal dengan Bapeda dan TAPD, itu seperti ini proporsi untuk tahun 2022. Jadi untuk penunjang urusan itu 6,5 M, ini termasuk belanja gaji dan tunjangan kinerja. Kemudian program kepegawaian daerah itu 9 M, dan program pengembangan SDM itu 5,3 M. Jadi total anggaran yang termuat di dalam RPJM maupun Restra itu adalah 20 M untuk tahun 2022. Nah, karena keterbatasan anggaran, tim TAPD yang dihadapi karena pandemi COVID dan lain sebagainya, jadi anggaran itu jauh sekali dari apa yang direncanakan di dalam RPJM dan Restra. Jadi ini proporsi anggaran tahun 2022 di dalam DPA untuk penunjang urusan itu hanya 6,1 M dari rencana 6,5. Jadi ada selisih 421 juta untuk program urusan penunjang. Penunjang ini maksudnya untuk menjalankan sebuah kantor seperti bayar gaji, tunjangan, listrik, air, dan lain sebagainya. Jadi ada selisih 421 antara RPJM dan Restra dengan anggaran yang ada di DPA tahun 2022. Untuk program kepegawaian daerah, itu selisihnya besar sekali. Di dalam RPJM dan Restra itu 9 M, sekitar 9 M. Namun anggaran yang ditetapkan, disahkan itu hanya sejumlah 693 juta, jadi kurang dari 1 M. Jadi ada gap atau selisih 8,3 miliar. Sayangnya program pengembangan SDM yang di dalam RPJM dan Restra itu 5,3 M sebenarnya kita rencanakan sama dengan tim saat itu. Dan untuk di 2022 anggarannya nihil karena memang alokasi anggaran yang ditujukan untuk BKPSDM memang sangat tidak memungkinkan. Sehingga total anggaran di DPA tahun 2022 itu adalah 6,8 M. Selisih 14 M dengan apa yang termuat di dalam RPJM. Ini proporsi anggaran BKPSDM tahun 2022 yang termuat di dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang telah ditetapkan namun sedang berproses untuk penandatanganan tim anggaran. Jadi di program urusan 6,1 M, program kepegawaian daerah 693 juta, dan program pengembangan SDM itu 0. Sehingga total anggaran BKPSDM APBD murni itu sebesar 6.449.570.810 rupiah. Nah, ini PK daripada sekretaris badan. Jadi diturunkan tadi sesuai dengan cara menurunkan indikator tujuan sasaran sampai kepada indikator kinerja tadi. Pak Sekban mengintervensi nilai sakit tadi dari PKKBAN. Ya, sasarannya adalah meningkatnya nilai sakit BKPSDM. Indikatornya tadi sudah saya jelaskan, peningkatan nilai sakit BKPSDM. Target nilainya yaitu 72. Jadi kalau kategorinya BB,
itu nilainya adalah sekitar 72. Ya, programnya untuk mendukung sasaran ini adalah program penunjang urusan pemerintah daerah kota, itu anggarannya 6,1 miliar. Nah, untuk perjanjian kinerja Kabid 1, mengintervensi, tadi Kabid 1 mengintervensi melalui kegiatan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Ya. Jadi ada satu kegiatan, indikatornya adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan manajemen ASN bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian. Targetnya adalah 100%. Jadi seluruh subkegiatan dan kegiatan yang ada di bidang 1 untuk formula yang ini, persentase capaian kinerja, jika terrealisasi semua subkegiatan dan kegiatan yang ada di bidang 1, target fisiknya ya, maka secara otomatis pencapaian kepala bidangnya, kabitnya juga akan teratur. Jika pencapaian subkegiatan dan kegiatan di bidang tersebut hanya 85%, maka pencapaian kepala bidangnya hanya 85%. Jadi pencapaian kinerja subkegiatan-kegiatan akan menentukan capaian kinerja kepala bidang, capaian kinerja kepala bidang akan mempengaruhi capaian kinerja kepala badan. Programnya melalui program kepegawaian, kemudian anggarannya untuk APBD murni 2022 adalah 77 juta. Nah, perjanjian kinerja kepala bidang 2 tahun 2022, seperti yang kami sampaikan bahwa pada di bidang 2 ada 2 program sebenarnya, yaitu program kepegawaian, khususnya kegiatan terkait dengan kegiatan mutasi promosi, pengembangan kompetensi, itu berada di sana, dan program pengembangan sumber daya manusia aparatur. Nah, di tahun 2022, karena anggaran untuk PSDM itu 0, maka di dalam perjanjian kinerja Kabid 2 hanya tercantum 1 saja, harusnya 2, yaitu program kepegawaian terkait dengan mutasi dan promosi dan pengembangan kompetensi, dan yang PK yang keduanya adalah terkait dengan pengembangan kompetensi teknis aparatur. Tapi karena anggarannya 0, maka yang dituangkan di dalam PK itu hanya yang ada anggarannya. Jadi untuk tahun 2022 PK Kabid 2 hanya ada 1 ya sasarannya. Nah, bagaimana jika ada penambahan anggaran misalnya untuk kegiatan laksar, maka akan dilakukan revisi PK ya, revisi PK. Alokasi anggaran untuk program ini untuk di bidang 2 yaitu 583 juta. Nah, bagaimana untuk PK Kabid 3? PK Kabid 3 mengintervensi pencapaian kinerja Kaban melalui kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur ya. Jadi sasarannya adalah meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan manajemen ASN bidang disiplin dan kinerja. Ya, ada satu kegiatan terkait dengan sasaran tersebut. Indikatornya adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan manajemen ASN, bidang disiplin dan kinerja ASN. Targetnya 100%, itu berada di bawah program kepegawaian dengan nilai anggaran yaitu 33 juta. Nah, bagaimana kita bisa mencapai PK 2022 di mana kondisi anggaran itu sangat tidak sangat jauh dari kondisi ideal, kondisi yang seharusnya. Memang kami yakin ini adalah tugas yang berat, tapi ada strategi atau pendekatan yang bisa dilakukan. Nomor 1 misalnya, optimalisasi pengumpulan data pendukung 4 dimensi IPASN. Khususnya terkait SKP dan sertifikat diklat. Memang kita tidak bisa melaksanakan diklat di tahun 2022 karena tidak adanya anggaran, alokasi anggaran, tetapi skor IPASN kita bisa kita tingkatkan dengan cara optimalisasi data collecting, pengumpulan data. Karena masih banyak pegawai yang belum mengumpulkan SKP misalnya. Kemudian ada juga pegawai yang tidak mengumpulkan sertifikat diklatnya, diklat struktural maupun fungsional. Ini bisa kita kita tingkatkan indeks IPASN dengan cara kita yang genjot datanya, pengumpulan datanya. Kemudian terkait dengan implementasi RB, kita selalu menjadi kekurangan di BKPSDM apabila ada permintaan dokumen dari KPK seperti MCP, kemudian NSPK dan evaluasi implementasi RB, itu ada beberapa dokumen
Yang pertama terkait dengan manajemen talenta atau rencana suksesi ASN, talent pool, kemudian implementasi e-kinerja, kemudian pelayanan yang berbasis elektronik, yang sering diminta itu pelayanan e-cuti, apakah permohonan cuti terus dilaksanakan secara elektronik. Nah, ini semua sebenarnya diminta pemenuhan dokumen untuk evaluasi dari BKN, SPK, dari KPK, MCP, dan Kemenpan RB, implementasi RB. Kemudian yang berikut itu tersusun dengan dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Nah, ini juga sering sekali diminta oleh pusat yang terkait dengan dokumen tersebut. Yang poin ketiga yang bisa kita lakukan itu penguatan koordinasi, kolaborasi, dan mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Nah, biasanya pemerintah pusat menyelenggarakan sebenarnya kegiatan pengembangan kompetensi dengan biaya murni. Nah, ini mungkin yang perlu kita koordinasi dengan pusat. Siapa tahu kita bisa mendapatkan alokasi peserta untuk peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi dengan biaya murni. Jadi kita bisa ikut gratis. Yang berikut itu terkait dengan implementasi One Year One Certificate per ASN. Sebenarnya harapannya untuk mendongkrak IP ASN, karena ini merupakan indikator kinerja utama kepala badan. Jika ada workshop, BIMTEK yang diselenggarakan baik oleh perangkat daerah itu sendiri ataupun instansi lain, itu sebaiknya disediakan sertifikat karena ini bisa membantu untuk mendongkrak dimensi kompetensi untuk mendongkrak indeks profesionalitas ASN. Nah, kemudian ada juga pernah kita bahas terkait dengan simplifikasi berkas persyaratan yang disampaikan oleh PNS yang akan naik pangkat. Harapannya ke depan pengusulan pangkat itu PNS cukup membawa SKP saja, SKP 2 tahun terakhir, sedangkan dokumen SK, SK CPNS, SK PNS harusnya sudah tidak perlu mereka bawa lagi karena semua SK tersebut harusnya ada di BKP SDM. Dan sekian dan terima kasih, itu sedikit penjelasan kami terkait dengan overview indikator kinerja utama BKP SDM 2021-2026 dan PK, Perjanjian Kinerja BKP SDM tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.